Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10-11 yang beranggotakan saya Tiara Almira, Saya Tanzila Buhari. saya Wahyu Mulyanisi, saya Istri Putri Azalia, Saya Yuwardi Rizka. dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai biosolar B30. Pada kali ini kami akan membahas mengenai biosolar B30 dengan Ibu Sri Rahayu sebagai guru kimia di SMN 3 Bekasi. Topik pembahasan pada video kali ini ialah mengenai yang pertama, cara pembuatan biosolar B30, yang kedua, perbandingan biosolar B30 dengan non-bio, ketiga, apakah biosolar B30 sesuai dengan prinsip kimia hijau, dan yang keempat, contoh sumber energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Almira Kusumajaya dari kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembuatan biosolar B30. Pemerintah mengusulkan biosolar B30 sebagai program pengadaan energi alternatif dari bahan bakar solar, yang dimana biosolar B30 ini merupakan hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit. Bahan bakar ini memiliki komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar. Contoh tanaman yang dapat diolah sebagai biosolar diantaranya yaitu yang pertama terdapat biji kapuk atau biji pohon randu, yang kedua kacang tanah, yang ketiga nyamplung, yang keempat buah kemiri, dan yang kelima biji jarak pagar. Nah, selanjutnya bagaimana biosolar B30 dibuat? Sebelum bercampur dengan solar, minyak kelapa sawit bereaksi terlebih dahulu dengan metanol dan etanol dengan katalisator NaOH atau KOH untuk menghasilkan fatty acid methyl ester atau disingkat FAME. FAME adalah proses transesterifikasi lipid dengan tujuan untuk mengubah minyak dasar menjadi ester sekaligus membuang asam lemak bebas. Selain terbarukan, FAME juga biodegradable sehingga ramah lingkungan. Selain itu, jelaga hasil pembakarannya lebih rendah daripada solar dan juga angka cetannya yang lebih tinggi daripada petroleum solar. Biosolar B30 juga memiliki kandungan energi yang hampir sama dengan energi solar atau diesel. Selanjutnya ditampilkan peta konsep dari pembuatan biodiesel yang dimulai dari yang pertama tahap pemurnian, yang kedua tahap transesterifikasi, yang ketiga tahap pencucian, yang keempat tahap pengeringan, dan yang kelima adalah tahap filtrasi, dan akhirnya biodiesel siap untuk digunakan. Selanjutnya ada perbedaan biosolar B30 dengan sumber energi non-bio, yang dimana perbandingan biosolar dengan non-bio terletak pada bahan pembuatannya, yaitu non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar terbuat dari tumbuhan, seperti biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Karena berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi dari kedua bahan bakar tersebut jelas berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar dengan perkiraan kandungan energi sebesar 11% di antara keduanya. Karena kandungan energinya yang rendah, biosolar dipastikan menghasilkan energi yang lebih kecil daripada penggunaan solar biasa. Selanjutnya ada tabel perbandingan biosolar B30 dengan solar. Perbedaan yang pertama ada bahan pembuatannya, yang dimana biosolar mengandalkan bahan yang ada di alam dari tanaman yang mudah diperbarui, sedangkan solar menggunakan bahan dasar minyak bumi. Selanjutnya ada perbedaan yang kedua, yaitu kandungan energi, yang dimana biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar yang memiliki kandungan energi yang lebih tinggi. Perbedaan yang ketiga yaitu kadar sulfur, yang dimana biosolar memiliki kadar sulfur dan karbon dioksida yang lebih rendah, sedangkan solar memiliki kadar sulfur dan karbon dioksida yang lebih tinggi. Selanjutnya ada perbedaan yang terakhir yaitu kekuatan proses oksidasi, yang dimana kekuatan proses oksidasi biosolar yang tidak sekuat solar, sedangkan solar kekuatan proses oksidasinya lebih kuat. Apakah biosolar B30 mengandung prinsip kimia hijau? Kimia hijau atau green chemistry merupakan salah satu pendekatan pada perancangan, pembuatan, serta pemanfaatan produk-produk kimia agar dapat mengurangi bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan. Biosolar B30 mengandung prinsip kimia hijau.
Hal ini karena biosolar B30 berasal dari bahan baku terbarukan, itu minyak nabati, sawit atau hewan, dan ramah lingkungan. Biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah di dalam mengurangi GRK sebesar 29% dan bisa meningkatkan kualitas lingkungan. Berikut adalah foto dari biosolar B30 yang sudah dipasarkan di Indonesia. Berikut contoh dari sumber energi terbarukan. Yang pertama adalah tenaga air. Air memiliki sifat yang dapat bergerak terus-menerus sehingga dapat menghasilkan energi alami dalam jumlah yang besar. Air yang digunakan sebagai sumber energi hijau bisa berasal dari air sungai ataupun ombak di laut. Energi yang dihasilkan oleh air dapat digunakan dan dikonversi menjadi listrik. Salah satu bentuknya yaitu dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, POSO yang berkapasitas 66 MW. Yang kedua, panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal merupakan pemanfaatan panas dari dalam bumi untuk diolah menjadi energi. Sumber energi terbarukan ini asalnya dari dalam inti bumi dengan tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya melimpah. Umumnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki sumur dengan kedalaman hingga 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi. Yang ketiga, biomasa. Biomasa merupakan contoh energi terbarukan yang asalnya dari organisme seperti tumbuhan, hewan, hingga manusia. Contoh dari biomasa yaitu perpohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, kotoran ternak, dan tinja. Energi alternatif ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar. Cahaya matahari. Sebagai negara tropis, kita sering mengeluh panasan saat siang hari. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, panas matahari itu bisa menjadi energi yang digunakan beragam keperluan. Pemanfaatan energi di pengganti ini bisa dilakukan secara langsung dengan membiarkan objek pada radiasi matahari. Cara yang kedua yakni pemanfaatan dengan bantuan panel surya. Penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi sudah mulai banyak dilakukan di berbagai negara. Sayangnya, menurut data internasional Renewable Energy Agency, IRENA Indonesia menjadi negara G20 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya PLTS terendah di tahun 2020. Kapasitas PLTS yang dimiliki negara kita pada saat itu hanya 171,8 MW. Tenaga angin. Angin juga merupakan sumber energi terbarukan yang melimpah. Angin digunakan sebagai sumber energi dengan bantuan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan kincir angin tersebut dapat digunakan secara langsung atau dikonversi menjadi listrik. Sumber energi alternatif ini ramah lingkungan dan bebas polusi jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil ataupun nuklir. Untuk memperoleh kestabilan energi, maka turbin angin ditempatkan pada daerah dengan kecepatan angin konstan dan arah angin yang tidak berubah-ubah. Kesimpulannya, ketersediaan bahan bakar fosil yang sering waktu semakin menipis dan tingkat pencemarannya pun semakin tinggi juga sehingga menyebabkan adanya tuntutan untuk mencari sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Biosolar B30 merupakan salah satu bentuk alternatif energi yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sebesar 30%. Sekian penjelasan mengenai biosolar B30 dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum.